Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Jemaah rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, segala puji tercurah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimah tadi yang saya sampaikan, Allah berfirman, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat, tentu kami akan bukakan kepada mereka keberkahan kehidupan, baik dari langit maupun dari bumi. Akan tapi kebanyakan manusia itu mendustakan terhadap nikmat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami binasakan, kami azab mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sedikit pada momen ini saya ingin mengajak memahami tentang konsep keberkahan kehidupan. Ma huwal barakah? Apa sih yang disebut dengan keberkahan kehidupan ini? Kalau kita merujuk kepada pemahaman kitab-kitab klasik, ada yang memberikan keterangan barakah adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kualitas yang baik dari sesuatu yang sudah baik. Nah, bagaimana indikasi-indikasi hidup ini hidup yang berkah? Nah, momentum kita pada kali ini saya akan menyoroti 4 poin sisi-sisi kehidupan yang berkah. Sesuatu dalam kehidupan ini menjadi berkah ketika bertambahnya nilai positif dalam kehidupan kita dari hal yang sudah baik. Nah, barometer kehidupan kita itu kehidupan yang berkah, yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita bisa lihat keberkahan dari sisi usrah kita, dari sisi keluarga kita. Karena itu poin pertama, kehidupan itu menjadi hidup yang baik, yang berkah, antakuna zaujatun shalihah. Hidup ini berkah, insya Allah menjadi tambah berkah ketika dalam kehidupan ini kita didampingin oleh istri yang salihah. Karena itu tepat ketika baginda Nabi mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'aha mar'atun salihah. Hidup ini adalah perhiasan, dan seindah-indah kehiasan hidup di dunia adalah mempunyai pendamping istri yang salihah. Nah, jadi kalau kita ingin menggapai hidup ini menjadi hidup yang berkah, awali yang pertama selektif dalam mencari jodoh, ya. Pada ikhwanul muslimin yang belum berjodoh ini, mari cari jodoh dengan mencari orang-orang yang kelihatannya dari sisi fisiknya sudah baik, mudah-mudahan hatinya baik. Karena itu kalau ada sebuah pamil, kalau kita mencari jodoh di lingkungan majelis taklim, di lingkungan masjid, insya Allah kualitasnya kualitas dekat dengan masjid. Tapi kalau nyari jodohnya di bar, di kafe, ya kualitasnya sekali bar kualitas begitu, gitu, masya Allah. Nah, jadi pertama, jadikan istri yang soleh sebagai barometer keberkahan kita. Karena istri yang soleh adalah istri yang senantiasa mampu meluruskan kesalahan-kesalahan, mampu mengajak kepada kita kemaslahatan-kemaslahatan, dan mampu membelokkan ketika kita berada pada hal-hal yang kurang lurus dalam pandangan Allah. Yang pertama, istri soleh, istri yang senantiasa mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda keberkahan hidup itu apabila antakuna auladun saleh was salihah. Kita diberi oleh Allah anugerah putra putri yang saleh dan salihah.
indikasi putra-putri yang soleh dan soleha itu adalah putra-putri yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, membanggakan dan mencintai kedua orang tuanya. Bahkan begitu indahnya anak yang soleh di dalam tuntunan Al-Quran, betapa banyak orang-orang senantiasa berharap agar kelak dihimpun bersama orang-orang yang soleh. Semua nabi berharap, walhiqni bis-sholihin, ya Allah himpun kami kelak bersama orang-orang yang soleh. Karena itu indah sekali kalau kita mempunyai anak-anak yang soleh, anak yang penurut, anak yang taat, anak yang pandai berbakti, baik ketika kedua orang tua masih hidup maupun ketika kedua orang tua sudah tiada. Indikasi anak soleh insya Allah kita bahas dalam kesempatan yang lain. Tapi yang jelas anak yang soleh, anak yang senantiasa mampu menyejukkan hati kedua orang tuanya. Yang ketiga, indikasi kehidupan yang penuh berkah itu adalah ketika kita mampu tinggal hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kedamaian. Kita mampu menciptakan marhamah, kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan keharmonisan, saling hormat menghormati dengan yang lain. Walaupun dalam konteks agama kita memang dituntut dan wajib toleransi, bukan toleransi dalam semua hal memang. Hablum minanas, kita dengan orang-orang non-muslim harus saling hormat menghormati. Namun kalau sudah berkaitan dengan akidah, memang tidak ada toleransi dalam menggabungkan akidah, ya. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi dalam bekerja, toleransi dengan lingkungan sebagainya, itu adalah kewajiban. Karena itu kalau kita tengok visi Nabi dalam kehidupan ini adalah rahmatan lil alamin, umat Islam dituntut mampu menjadi rahmat pula bagi lingkungannya. Karena itu tepat ketika beliau baginda Nabi mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ikhwafillah rahimakumullah. Baru yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah indikasi maksudnya yang keempat, indikasi kehidupan kita itu berkah adalah apabila kita memperoleh penghidupan atau sumber rizki kita, rizki yang baik dan halal lagi dekat dari tempat tinggal kita. Nah, ini indikasi-indikasi ini yang begitu indah. Carilah rizki yang baik, yang halal. Namun juga kalau bisa, terutama ini bagi akhwat, bagi wanita. Wanita pun boleh bekerja dalam pandangan agama selagi tidak mengabaikan tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Dan seindah-indah sebaik-baik pekerjaan wanita adalah tidak meninggalkan rumah begitu jauh. Karena itu sangat disayangkan kalau saya sendiri, saya pribadi sangat tidak mendukung wanita-wanita yang kerja sampai ke luar negeri, meninggalkan istri bertahun-tahun. Masya Allah, itu sudah cermin kehidupannya tidak menjadi kehidupan yang berkah di sisi Allah, ya. Karena itu bersyukur ketika kita kerja, kita tidak melalaikan kewajiban kita dalam bingkai rumah tangga. Nah, inilah barometer-barometer kita mampu melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah, ya. Karena itu manfaatkan. Di samping masih ada barometer-barometer yang lain. Di antaranya apa barometer keberkahan? Kita efisien dalam memakai waktu yang Allah berikan kepada kita. Satu aja gambaran orang itu efisien dalam memakai waktu sehingga waktunya berkah adalah orang yang senantiasa as-salat fi awali waktiha. Insya Allah kalau orang itu senantiasa mampu menegakkan salat di awal waktunya, itu tanda-tanda awal bahwa dia itu sudah mampu memanage waktunya menjadi waktu yang berkah. Lebih-lebih tadi berkaitan dengan rezeki yang berkah, rezeki yang didapatkan dari yang halal, yang baik, dan mampu pula digunakan pada hal yang baik pula. Subhanallah, ketika kita mampu mengemas poin-poin keberkahan dalam hidup ini, istri kita soleh, putra-putri kita soleh, soleha, lingkungan keluarga kita ramah, marhamah, rezeki kita halalan, thayyiban dan dekat. Mudah-mudahan itu menjadi kehidupan yang berkah sebagai tanda awal hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.